demo dengan PT Pulau Gak itu kurang lebih sekitar 30 kilometer sampai dengan 40 kilometer. Tingkat pencemaran yang nampak oleh mata itu hampir tidak terlalu serius. Kita mau mengembangkan Raja Ampat ini sebagai apa? Kalau Raja Ampat mau dikembangkan sebagai daerah pusat wisata, saya kira memang eksploitasi harus dikurangi ya. Jadi pertambangan yang mungkin sudah beroperasi itu mesti diawasi dengan baik. Siap Raja Ampat, selamatkan Papua! Selamat malam. Penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya mencuat. Foto dan video kerusakan lingkungan di destinasi wisata kelas dunia ini beredar di media sosial. Publik pun mengkritik penambangan yang dinilai melanggar aturan dan perundang-undangan ini. Pemerintah sudah mencabut izin 4 perusahaan, namun PT Gak Nikel tetap dibiarkan. Mengapa penambangan di Raja Ampat baru diributkan sekarang? Lalu kenapa PT Gak Nikel tetap diizinkan menambang? Benarkah karena tak merusak lingkungan? Atau karena perusahaan ini ada yang melindungi? Inilah satu meja forum, Raja Ampat, obral izin tambang duluan, gaduh belakangan. Raja Ampat bukan untuk nikel, siap Raja Ampat, selamatkan Papua! Aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya menuai sorotan tajam. Ini terjadi usai Greenpeace Indonesia dan pemuda Raja Ampat menyuarakan dampak buruk pertambangan. Dan saat ini kita juga bahkan bisa melihat sedimentasi yang terjadi di sekitar pesisir pulau-pulau yang ditambang di Raja Ampat, terutama di Pulau Gak dan di Pulau Kawe. Artinya secara kasat mata kita bisa melihat kerusakan lingkungan secara langsung yang terjadi di Raja Ampat. Atensi publik pun terpantik. Mereka khawatir aktivitas tambang bakal merusak ekosistem geopark Raja Ampat yang berjuluk surga terakhir. Kementerian Lingkungan Hidup yang meneliti kondisi di Raja Ampat menyatakan ada indikasi pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel. Pemerintah kemudian mencabut izin usaha pertambangan 4 perusahaan tambang di Raja Ampat. Namun, hal itu tak dilakukan terhadap PT Gak Nikel. Anak perusahaan Antam ini tetap aman dan boleh beroperasi. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, hal ini karena tambang di Pulau Gak telah mengantongi hasil analisis dampak lingkungan. Selain itu, letak Pulau Gak dianggap jauh dari kawasan geopark Raja Ampat. Untuk PT Gak, karena itu adalah dia melakukan sebuah proses penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim kami, itu bagus sekali. Dan tadi kan kalian sudah lihat foto-fotonya waktu saya tinjau, itu alhamdulillah sesuai dengan AMDAL. Sehingga karena itu juga adalah bagian daripada aset negara, selama kita awasi betul arahan Bapak Presiden, kita harus awasi betul lingkungannya, dan sampai dengan sekarang kami berpandangan tetap akan bisa berjalan. Sebelumnya, Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam mengklaim warga Pulau Gak menolak jika tambang yang dikelola PT Gak Nikel ditutup. Pesan dari masyarakat juga dari Pak Gubernur sampaikan, mereka tidak mau Pak Menteri tutup tambang. Karena itu juga untuk menopang kehidupan mereka di sana, masyarakat menginginkan itu. Akhirnya kami harap supaya belum ada Pak Menteri di sini untuk menekan ke pihak perusahaan untuk tadi saya sampaikan pengawasan, AMDAL kita tambah lagi untuk supaya lebih bagus lagi ke depan. Pengamat komunikasi politik Ray Rangkuti menilai aneh tambang nikel di Raja Ampat sudah berlangsung sejak 2017. Tetapi ribut-ributnya baru sekarang. Advokasi kemarin kasus ini tahun 2017, saya kira nggak akan seramai ini juga. Orang ya kan akan diserbu oleh buzzer dengan menyebutkan sirik aja loh kayak gitu. Nah, cuma pemerintahnya berganti gitu ya, perhatian dan ada perhatian yang cepat juga dari Pak Prabowo terkait dengan kasus ini ya.
akhirnya ya meledak. Ray juga menilai ada 2 kemungkinan pemerintah memberi respons cepat, yakni untuk meredam masalah, atau karena ada pergantian kekuasaan. Atau bisa juga dua-duanya berjalan bersamaan. Umumnya di Indonesia itu ada 2 pola. Pola pertama meredam isunya gitu ya, tapi belum tentu itu diperbaiki gitu. Jadi diredam, pura-pura direspon, biarkan sembari dilupakan masyarakat sembari berjalannya waktu kan. Itu udah pola umum lah di Indonesia itu. Atau yang kedua memang ada keinginan untuk melakukan reposisi gitu. Publik kini menanti, apakah langkah yang diambil pemerintah saat ini adalah bentuk keseriusan guna menuntaskan masalah kerusakan lingkungan, atau hanya pergantian elit kekuasaan di belakang penambangan. Raja Ampat, obral izin tambang duluan, gaduh belakangan adalah tema Satu Meja The Forum. Malam ini telah hadir di studio anggota Dewan Perwakilan Daerah Papua Barat Daya, Paul Vincent Mayor. Pak Ci, malam. Di sebelah kiri saya ada Kepala Global Greenpeace Indonesia untuk Kampanye Hutan Indonesia, Kiki Taufik. Malam. Malam. Kemudian ada Ketua Ekspedisi Tanah Papua dari Harian Kompas tahun 2021, Hari Susilo. Malam. Hari. Lalu ada melalui sambungan Zoom anggota Komisi 12 DPR dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ratna Juwitasari. Malam Mbak Ratna. Ya. Kami juga sudah mengundang perwakilan dari Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kantor Komunikasi Presiden, namun mereka tidak bersedia untuk hadir. Oke, baik, saya ke Kiki dulu. Bung Kiki, ini sebetulnya kerusakan lingkungan seperti apa yang ditemukan oleh Greenpeace sehingga Greenpeace kemudian melakukan kampanye untuk Save Raja Ampat? Terima kasih Mas Budiman. Jadi memang kami sebenarnya sudah mendengar bahwa ada tambang nikel di Raja Ampat sejak 2 tahun yang lalu ya, sejak mendengar hasil ekspedisi dari teman-teman Kompas. 2021 ya berarti ya. 2021, maaf bukan 2022. 2022 keluarnya, kita udah baca, kita kemudian isu-isu tambang nikel ini semakin lama makin besar. Nah, kemudian tahun lalu kami mulai mengumpulkan data. Jadi kami ke lapangan, kami melakukan beberapa riset dan kami menemukan ada 3 pulau yang memang sudah ditambang. Jadi kami melihat ada kerusakan di mana totalnya kira-kira sekitar 500 hektar hutan di pulau-pulau kecil itu yang hilang, yang sudah ditambang. Dan kami menemukan juga pada saat hujan, karena hutannya sudah hilang, maka terjadi sedimentasi. Jadi dibawa oleh air, kemudian terlihat sedimentasi di terumbu karang itu, di pesisir. Dan tentu ini kemudian memicu kita untuk menyelidiki lebih lanjut lagi, sekaligus juga kami mencoba berdiskusi dengan masyarakat setempat bahwa untuk memastikan apakah masyarakat setempat ini seperti apa responnya. Dan ternyata yang kami temukan masyarakat asli yang tinggal di sana mereka menolak, gitu. Nah dari situ kemudian baru mulai kita merancang satu. Sekarang kampanye. Presiden Prabowo telah mencabut 4 izin usaha penambangan. Respon Greenpeace? Ya, yang pertama tentu kami mengapresiasi langkah pemerintah yang begitu cepat untuk mencabut 4 izin IUP. Namun belum selesai menurut kami, karena bagi kami tuntutan kami itu adalah Raja Ampat harus diproteksi, full proteksi dan permanen. Jadi bukan cuma 4 IUP, tapi seluruh izin-izin tambang baik yang aktif maupun tidak aktif. Termasuk salah satunya yang gas nikel. Gas nikel. Kenapa harus dicabut semua? Karena itu satu kesatuan. Satu kesatuan ekosistem di mana cepat atau lambat akan berdampak kepada ekosistem di sekitar itu. Oke, baik. Pak Paul Vincent Mayor. Anda asli Raja Ampat? Iya, saya lahir di Piai Nemo.
Yenimo. Kampung Pam. Ketua Dewan Adat Raja Ampat. Di Papua Barat dan Barat Daya. Ketua Dewan Adat Papua wilayah 3 Doberai. Oke. Lalu sekarang sudah 4 IUP disabut oleh Presiden Prabowo. Harapan Anda? Ya, saya apresiasi. Saya apresiasi respon cepat dari Pak Presiden Prabowo. Tapi juga kita harus perhatikan GAK hari ini. GAK ini perusahaan yang dari tahun 70-an. Oke. Tapi kenapa baru sekarang orang ribut-ribut tentang GAK? Karena kalau kita lihat di sana, pekerja orang asli Papua di sana itu di bawah 10%. Di bawah 10%? Iya, saya ke sana tahun 2022 untuk pergi cek itu pekerjanya mungkin cuma 3%. Orang kerja semua dibawa dari luar. Kontraktor lokalnya tidak dilibatkan, dibawa kontraktor dari luar. Jadi saya lihat memang benar-benar sumber daya alamnya dikeruk, sumber daya manusianya terpuruk. Ini menjadi satu catatan penting untuk Pak Presiden Prabowo untuk kita harus perhatikan GAK ini. Mereka nambang, ambil sumber daya alamnya, tapi masyarakat adat Papua tidak diperhatikan. Tapi ada suara-suara juga yang di GAK itu yang mengatakan keberatan kalau kemudian tambang itu kemudian ditutup. Mereka bukan orang asli Papua. Oke. Mereka itu asalnya dari Maluku Utara. Mereka bukan orang asli Papua. Jadi saya pikir tiba-tiba Pak Menteri muncul ke sana, ada spanduk yang didesain sedemikian rupa bagusnya, ada yang ikat kain merah di kepala, terus datang berteriak-berteriak di situ, saya curiga by design, didesain. Siapa yang desain? Ya, kita bisa lihat secara kasat mata kelihatan kan. Oke, baik. Saya ke Mbak Ratna Juwitasari, anggota Komisi 12 DPR. Ini ada aspirasi dari DPD sebetulnya ya kalau mau ditutup semua sebetulnya. Mbak Ratna, gimana Anda respon? Jadi memang dari awal kemarin yang pertama kita juga harus mengapresiasi bagaimana movement dari Greenpeace dalam hal ini yang bisa menghimpun sebegitu banyak awareness dari masyarakat terkait Save Raja Ampat ini, yang sebenarnya kita juga mengikuti sejak 19 Mei. Jadi ada gerakan May Day untuk Raja Ampat itu, saya mulai tertarik mengikuti isu ini, Pak Budiman. Bagaimana saya selanjutnya mengkonfirmasi terhadap kawan-kawan yang ada di sana. Dan ternyata memang betul bahwa kegiatan pertambangan nikel ini sudah mulai meresahkan. Yang pertama mungkin kalau misalnya ini dibilang ribut-ributnya kenapa baru sekarang gitu. Tapi menurut saya bukan masalah ribut-ribut sekarang atau bagaimana, tapi bagaimana kita segera mengambil langkah-langkah untuk merespon dari aspirasi masyarakat terkait kondisi pertambangan yang sudah mulai sangat merugikan untuk masyarakat dan juga lingkungan yang ada di sekelilingnya. Dalam hal ini khusus untuk Raja Ampat memang ini sudah sangat melanggar bahkan hukum internasional ya, karena di Raja Ampat sudah ditetapkan sebagai geopark. Tapi ini menurut saya akan menjadi milestone bagaimana perubahan tata kelola pertambangan untuk daerah-daerah yang lain di seluruh Indonesia, Pak Budiman. Bu Ratna, artinya apakah juga Anda sepandangan dengan Pak Mayor bahwa seharusnya semuanya saja ditutup bukan hanya 4 tapi membiarkan 1, gimana? Mungkin memang ada baiknya kita memberikan perhatian yang ekstra ya. Yang pertama bukan masalah ini memberikan perlakuan khusus untuk perusahaan plat merah atau bagaimana, tapi mengingat bahwa PT GAK ini sudah mulai beroperasi sejak 2018 dan sejak saat itu kenapa baru sekarang masyarakat mulai merasakan keresahan terhadap operasinya? Apakah memang dari awal ini sudah betul operasinya itu sesuai dengan prosedur, tidak merusak lingkungan dan sebagainya, tapi makin ke sini makin tidak sesuai, atau memang dari awal tidak sesuai, cuman masyarakat yang belum menyadari sepenuhnya. Itu yang menurut saya perlu kita evaluasi lebih lanjut. Oke, baik ya. Hari kan pernah 2021-2022 memimpin ekspedisi Kompas ke GAK dan kemudian Raja Ampat. Apa sih yang Anda temukan di sana? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.
saya kira 2.000 hektar tanah di Tanah Marin dibabat hanya untuk kepentingan oligarki dan ketamakan dan kerakusannya, dan juga ini Raja Ampat yang indah mulai hancur karena ketamakan dan kerakusan oligarki dan penguasa dengan slogan demi proyek strategis nasional. Inilah roh dunia. Apakah kita mau ikut dengan roh dunia seperti ini, menghancurkan alam, menghancurkan sesama? Itu tadi adalah respon dari Uskup Timika, Monsinyur Bernardus Boethius Baru. Hari 2021-2022 Anda memimpin ekspedisi Kompas ke GAK juga. Ya, Tanah Papua. Gambaran GAK pada tahun itu seperti apa? Iya, jadi waktu 2021 itu lebih tepatnya ekspedisi Tanah Papua ke 20 kabupaten kota di Papua ya, termasuk salah satunya Raja Ampat. Nah, di Raja Ampat ketika kami ke GAK karena kami mendapatkan informasi karena ada keluhan masyarakat terkait tambang nikel di sana. Terus kemudian kami mendatangi langsung ke lokasi itu persis 4 tahun lalu di Juni 2021 juga itu kondisi perairannya keruh. Kondisi perairannya keruh, terutama di pesisir ya. Itu sedimen lumpurnya itu udah menutupi karang dan padang lamun di sana. Seperti tertuang di laporan kami juga, dan kalau siang tuh debu-debunya tuh ya, debu-debunya ini terasa sekali ya, karena hilir mudik truk ya mengangkut material dari nikel, terus kemudian material nikel itu juga sedimennya terbawa ke laut, itu yang kemudian kalau kita lihat itu yang membuat keruh tadi. Warga di sana ketika kami datang, bahkan kami menginap di Pulau GAK untuk mendalami informasi itu, warga di sana itu selain mengeluhkan terkait dengan perubahan itu ya, mereka yang dulu sebelum ada pertambangan dengan mudah mencari ikan di pesisir, rata-rata di Raja Ampat itu di pesisir aja orang dengan mudah mencari ikan. Di dermaga aja ikan udah banyak meliuk-liuk di bawahnya. Nah di GAK tidak ada. GAK tidak bisa karena keruh tadi. Kemudian mereka harus melaut lebih jauh ke tengah. Dan sedimen lumpurnya itu ada yang bilang sangat dalam ya, kata orang setempat. Nah, kemudian selain soal lingkungan yang dikeluhkan oleh masyarakat, mereka jadi susah mencari ikan, itu juga terkait dengan pelepasan lahan, Mas. Ini yang jadi kekhawatiran masyarakat adat di sana ketika mereka saat itu tuh semacam menandatangani pelepasan lahan adat ke perusahaan ya. Karena kan seperti diketahui konsesinya PT GAK Nikel itu kan seluruh di pulau itu bahkan lebih ya 13.000, sedangkan luas konsesi wilayahnya, sedangkan luas Pulau GAK itu hanya sekitar 6.000-an hektar. Nah itu yang dikhawatirkan masyarakat ketika mereka melepas lahan itu, mereka bisa sewaktu-waktu terusir dari sana. Nah, yang janggalnya lagi, kata salah satu ketua masyarakat adat, ketua keret kalau di sana istilahnya itu, saat penandatanganan pelepasan lahan itu mereka saat itu tidak menyadari karena hanya disodorkan lembaran kosong. Belangko kosong. Betul. Nah, itu yang kemudian mereka kaget, bingung, kok tiba-tiba sudah ada pelepasan lahan, dan setelah itu mereka khawatir bisa sewaktu-waktu terusir dari sana ya. Mengingatkan izinnya cukup panjang, dan itu yang dikeluhkan saat itu sebenarnya yang mencuat selain dengan lingkungan adalah konteks lahan adat tadi. Oke, baik. Pak Mayor, tadi kan ada temuan dari teman Kompas di 2021 adalah pelepasan adatnya juga belangko kosong sebetulnya. Iya. Ya itu kan perbuatan melawan hukum, harus diproses hukum itu. Dan saya lihat di sana yang paling terjadi nyata-nyata di depan mata itu CSR-nya PT GAK Nikel itu miliaran, itu kita tidak tahu kemana. Masyarakat di beberapa kampung atau desa di pulau-pulau sekitar yang terkena dampak, itu kepala kampungnya biasanya cuma dikasih kira-kira 10 juta per orang per tahun. Padahal itu orang nambang di situ, ambil nikelnya dan bawa keluar, itu kan kita tahulah nilainya berapa. Miliaran banyak itu kemana. Jadi saya harap di momentum ini
sebaiknya aparat penegak hukum masuk untuk lakukan pemeriksaan. Karena saya sudah 2 bulan lalu sudah dorong untuk BPKRI segera audit CSR PT GAC Nikel, tapi tidak masuk juga. Jadi memang momentum ini saya mau desak untuk aparat penegak hukum lakukan audit. Periksa CSR PT GAC Nikel, uangnya dikemanakan saja selama ini. Baik, Pak Cik, sebetulnya menurut pengamatan Anda sebagai anggota DPD dan juga Ketua Dewan Adat Raja Ampat, Dewan Adat Papua di wilayah 3 Dobrai. Dewan Adat Papua 3. Pertanyaan adalah, ada berapa sih IUP yang Anda ketahui sebenarnya? Saya curiga itu lebih dari yang disebutkan di media kemarin. Saya kasih contoh seperti yang ada di Kepulauan Piai Nemo itu. Itu di gugusan itu kalau kita lihat di peta itu Kepulauan Fam itu. Di Piai Nemo itu di Kampung Saupapir, Kampung Saukabu dan Kampung Pam itu ada PT Anugerah Pertiwi Indotama. Saya kemarin dengar tidak disebut. Tidak disebut? Ya, isu yang beredar di sana dan waktu saya kunjungan dapil ke sana, ke Kampung Pam itu diserahkan oleh masyarakat sendiri. Petanya, gambarnya, luasan hektarnya dikasih semua. Di Kepulauan Pam itu. Jadi ya perusahaan itu memang harus dicabut. Harus dicabut. Tapi sudah beroperasi atau belum? Belum. Oh belum, baru minta. Ada di sana yang mereka urus izin tapi tidak produksi. Lalu yang fatal di sana itu mereka urus izinnya langsung di kementerian. Masyarakat adat tidak tahu, pemerintah daerah pun mereka urusnya kan biasanya bertahun-tahun. Jadi bupati ganti bupati, itu prosesnya masih jalan terus. Jadi seperti yang sekarang lagi dipersoalkan, itu kan 2013. Sekarang baru dipersoalkan gitu. Baik. Bung Kiki, tadi kalau kita dengar pernyataan dari Uskup Timika, ini adalah oligarki dan rakus sebetulnya. Apakah Greenpeace menangkap juga semangat ini adalah oligarki dan ketamakan dan kerakusan untuk mengeksploitasi bumi? Ya. Terima kasih. Betul sekali yang disampaikan tadi oleh Pastor Uskup Papua, Papua Timika. Di Timika, bahwa memang saat ini Indonesia itu dikuasai oleh oligarki yang menguasai sumber daya lahan, sumber daya alam di Indonesia. Jadi kami beberapa kali berbicara soal ini bahwa Indonesia, sumber daya alam Indonesia, 75% sumber daya alam Indonesia itu dikuasai oleh 10% orang-orang kaya atau oligarki yang di Indonesia. Dan perlu kami sampaikan di sini bahwa tadi disampaikan oleh Pak C, Vincent Mayor, bahwa kenapa kami mendesak supaya ada perlindungan secara penuh dan permanen di Raja Ampat. Karena ada presiden di mana izin-izin tambang yang dulunya sudah dicabut, kemudian mereka menuntut di pengadilan kepada pemerintah, di pengadilan kemudian diberikan kembali. Dan tadi Pak C. Mayor sudah sampaikan ada indikasi, ada satu lagi atau beberapa lagi izin-izin tambang yang mereka sudah mengajukan untuk diaktifkan kembali. Jadi artinya 4 tambang izin yang sudah tadi dicabut, kemarin dicabut, 1 masih berjalan. Nanti bisa jadi ada lagi tambang-tambang nikel yang mengajukan. Nah ini yang kita khawatirkan. Makanya call yang besarnya itu adalah kita harus memaksa pemerintah untuk melakukan penyelamatan secara utuh gitu ya, permanen dan full protection gitu. Sekarang kita punya undang-undang pesisir dan pulau-pulau kecil. Nomor 1 tahun 2014. Harusnya itu bisa diterapkan gitu ya. Jadi tidak ada pengecualian karena Pulau GAC tadi Mas Hari udah sampaikan luasnya hanya 6.000 hektar. Sementara dalam undang-undang tersebut batasan pulau kecil itu adalah 200.000 hektar ya. Nah, itu satu. Nah, kemudian Raja Ampat kita semua sudah tahu bahwa Raja Ampat ditetapkan sebagai Global Geopark UNESCO. Ini sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Bahkan uang 100.000 itu bergambar Raja Ampat. Pianemo. Yes. Betul. Nah, apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita kalau kemudian kita biarkan tambang nikel? Baik, saya ke Mbak Ratna Juwita dulu. Mbak Ratna, yang Mbak Ratna tangkap sebagai Komisi 12 DPR, sebetulnya ada berapa IUP yang ada di Raja Ampat itu?
kalau berdasarkan keterangan dari Menteri ESDM kemarin dan juga boleh kita cek bareng-bareng melalui modinya ESDM, sebenarnya yang memiliki IUP di wilayah sekitar Raja Ampat itu hanya 5 perusahaan. 5 perusahaan, oke. Hanya memang ada disinyalir perusahaan-perusahaan yang memiliki izin di sana, berarti itu masih dalam proses atau bisa minta kita perizinan. Iya. Dan apalagi tadi disampaikan oleh Kakak Mayor, kalau misalnya memang mereka belum melakukan proses pertambangan begitu ya. Jadi kan ini mereka bisa jadi memang sedang dalam proses pengajuan perizinan begitu Pak Budiman. Okay. Dan kalau misalnya kita tadi sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Kiki juga, saya sangat sepakat kalau misalnya Pulau Gak itu sudah dikategorikan menjadi pulau kecil begitu ya, yang cukup bisa menjadi alasan supaya izinnya PT GAC itu juga dicabut gitu kan. Cuman kita juga harus memikirkan ulang apa konsekuensi yang akan diterima oleh negara apabila kita harus mencabut izin yang sudah diberikan pada saat itu begitu. Pastikan ini ada banyak konsekuensi yang harus ditanggung juga. Kalau Mbak Ratna sebagai anggota Komisi 12 lebih menyarankan agar PT GAC Nikel itu juga dicabut atau dibiarkan beroperasi? Kalau saya lebih memilih kata-kata mengevaluasi. Mengevaluasi sampai seperti apa? Sampai kita bisa benar-benar diyakinkan bahwa proses pertambangan yang dilakukan oleh PT GAC ini tidak akan merusak lingkungan yang ada di sekitarnya. Bukankah itu juga melanggar undang-undang soal pulau kecil itu? Undang-undang itu kan di tahun 2014 ya Pak Budiman. Okay. Sedangkan PT GAC ini mendapatkan izin untuk memulai proses produksi di tahun 2017-2018. Jadi kalau misalnya memang yang memberikan izin itu sudah bisa dipastikan menabrak dari undang-undang yang pulau kecil itu, tentu kita juga harus memberikan punishment kepada yang sudah bertanggung jawab untuk mengeluarkan izinnya dulu sebelum kita memproses PT GAC ini harus dikemanakan begitu. Kalau tadi ada laporan dari Hari adalah belangko kosong dan lain sebagainya, itu Anda melihatnya gimana Mbak Ratna? Saya sepakat dengan Kakak Mayor, kalau itu sudah termasuk tindakan kriminalisasi ya terhadap penduduk adat, sehingga meskipun menggunakan alasan proyek strategis nasional, meskipun menggunakan alasan ini adalah kepentingan negara, hilirisasi, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, saya sepakat bahwa ini harus diusut tuntas dan dimasukkan ke ranah hukum. Pengetahuan Mbak Ratna ini termasuk PSN ya? Sampai dengan saat ini tidak. Cuman biasanya memang yang sering dibicarakan oleh penduduk di daerah, kalau misalnya ini hubungannya dengan hilirisasi, memang mereka sering ditakut-takuti dengan ini bahasanya adalah proyek strategis nasional, sehingga mereka tidak bisa memberikan alasan untuk menolak begitu Pak Budiman. Oke. Jadi saya mengingat dengan apa yang disampaikan oleh ketum kami, Gus Muhaimin, memang ini benar saatnya kita harus taubat ekologis. Tobat ekologis. Nah, setelah IUP itu kemudian dicabut, hutannya sudah rusak, lalu apa yang akan terjadi kita bahas. Hadiah lainnya. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, Bapak Presiden memutuskan, memperhatikan semua yang ada, mempertimbangkan secara komprehensif, dan Bapak Presiden memutuskan bahwa 4 IUP yang di luar Pulau Gak itu dicabut. Dan saya langsung melakukan langkah-langkah teknis, berkoordinasi dengan Menteri Teknis, LH maupun Kementerian Kehutanan untuk kita melakukan pencabutan. Jadi mulai terhitung hari ini Bapak Ibu semua, pemerintah telah mencabut 4 IUP di Raja Ampat. Masih bersama saya Budiman Tanjung di satu meja The Room. Pak Cik Mayor, ya. Pak Menteri
Bahlil mengatakan 4 IUP dicabut. Apa yang Anda maknai dengan 4 IUP dicabut itu? Iya, kalau dicabut silakan dicabut karena sudah melanggar aturan, ya kan? Tapi ini kan meninggalkan masalah. Sudah ada kerusakan lingkungan, ada izin-izin yang prosesnya tidak benar, melawan hukum, ya proses hukum harus jalan dong. Aparat penegak hukum harus masuk. Bareskrim Mabes Polri harus masuk. Biar lakukan pemeriksaan secara terbuka, biar semua tahu. Kalau cuman masalahnya belum selesai, izinnya dicabut terus pergi tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan yang terjadi, oh itu tidak benar. Jadi memang aparat penegak hukum harus masuk untuk periksa. Oke, baik. Ke Mbak Ratna Juwitasari. Mbak Ratna, ini apakah DPR juga bisa disebut kecolongan ketika sudah beroperasi 2017 baru ribut-ribut sekarang? Masalah kecolongan enggak kecolongan itu sih sebenarnya faktor lain ya Pak Budiman. Tapi bagaimana hal ini akhirnya bisa direspon secara cepat, termasuk dari legislatif juga yang memberikan desakan kepada mitra kami, dalam hal ini adalah Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup, untuk segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menuntaskan masalah ini, itu juga menjadi poin tersendiri. Namun kami tentu juga memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden yang dalam hal ini saya bisa menyebut beliau adalah tindakan yang tegas dan berani untuk memutuskan segera mencabut 4 IUP dari perusahaan nikel yang beroperasi di seputaran Raja Ampat. Terkait apa yang tadi disampaikan oleh Kakak Mayor, saya sepakat bahwa kita juga harus memberikan semacam sanksi begitu ya kepada 4 perusahaan yang sudah membuka lahan tambang yang menyebabkan deforestasi dan lain sebagainya, bahwa mereka juga harus bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan. Jadi bagaimana mereka harus segera melakukan replanting, penanaman kembali, atau diambilkan dari jaminan pertambangan yang mereka berikan saat mereka mengajukan perizinan dan lain sebagainya. Jadi harus ada langkah-langkah pertanggungjawaban sebagai bentuk hukuman juga kepada perusahaan-perusahaan yang sudah beroperasi ini. Oke, baik. Saya mungkin mau tambahkan. Oke, silakan Pak Ci. Saya mau tambahkan begini. Kalaupun PT GAK Nikel mau jalan, keuntungannya untuk masyarakat itu apa? Karena 90% pekerjanya dibawa dari luar Papua. Masyarakat adat Papua, orang asli Papua hanya jadi penonton. Mereka di Papua Barat Daya itu kurang lebih 30 ribuan orang yang usia produktif, usia kerja yang nganggur. Kenapa mereka tidak dipekerjakan ke PT GAK Nikel? Dan orang-orang yang bukan orang asli Papua yang dari luar itu dipulangkan saja ke asalnya. Oke, baik. Bung Kiki, jadi gimana setelah 4 IUP dicabut, sebenarnya saran Greenpeace gimana sebetulnya? Ya, baik. Melengkapi tadi pernyataan dari Pak C. Mayor, bagi kami selain tadi ada proses hukum, yang paling penting adalah pemulihan ya, restorasi wilayah-wilayah yang sudah rusak. Karena kita banyak sekali contoh di Indonesia, wilayah-wilayah pertambangan, kalau dulu misalnya di Sumatera itu ada tambang timah, tambang boksit gitu ya. Di Kalimantan tambang batu bara, di mana setelah mereka selesai beroperasi dibiarkan saja menjadi lubang-lubang yang kemudian menjadi kuburan. Ya, banyak anak-anak yang kemudian jatuh meninggal di sana. Kita tahu di Kalimantan itu begitu banyak, di Sumatera juga begitu banyak. Jangan sampai ini terjadi juga di Raja Ampat. Jadi harus dipastikan bahwa setelah IUP-nya dicabut, maka pemerintah harus memastikan ada restorasi di sana. Baik itu dia meminta kepada perusahaan tersebut ataupun pemerintah menggunakan dana yang tadi Bu Ratna sampaikan. Jadi harus ada pemulihan. Mungkin saya mau tambahkan begini. Sebenarnya kemarin Pak Menteri Bahlil datang itu salah sasaran. Salah sasaran? Salah sasaran. Masalah di tempat lain, pergi ke tempat lain. Oh, yang udah nggak masalah gitu? Iya, masalahnya kan sebenarnya ada di Pulau Manyefung dan Batan Pele. Datangnya ke Pulau GAK. Ini bagaimana ya? Kenapa?
Ya salah lah, salah sasaran. Yang jadi masalah dan dipersoalkan itu ada di Pulau Manyaifuin dan Batan Pele yang beberapa bulan lalu masyarakat di situ pro kontra dan berkelahi di depan gereja itu di Manyaifuin. Dan masalah kerusakan itu ada di Batan Pele dan wilayah sekitar situ sampai ke KW. Karena di dua wilayah ini dihimpit oleh Wayak dan Piainemo. Masalahnya di situ bukan GAK yang jauh di sana. Oke, baik. Begitu. Hari, kalau Hari lihat ya, ini kan ada 5 ya, kalau mungkin tadi Pak C. Mayor mengatakan ada 6, tapi 4 dicabut, kemudian GAK diamankan lah. Sebagai seorang wartawan yang pernah berada di Raja Ampat, apa yang kira-kira menjadi pertimbangan kok ada beda perlakuan sebetulnya? Iya, itu juga gugatan kami juga ya Mas. Sebenarnya dalam konteks ini Raja Ampat seperti juga saat itu kami sering tanya ke masyarakat, ke pegiat di sana. Itu Raja Ampat itu kan disiapkan sebenarnya untuk pariwisata yang berkelanjutan ya. Tapi tiba-tiba ada pertambangan di sana. Jadi ini kan seolah-olah jadi sebenarnya konsep apa sih yang disiapkan untuk Raja Ampat itu kan malah ada kebingungan di sana. Nah, belum lagi soal kalau kita masuk ke Raja Ampat, itu ada kawasan konservasi perairan. Bahkan KKP, kawasan turis yang ke sana itu kan, ke Raja Ampat itu kan wisata yang sangat terbatas ya. Makanya kalau di sana ada namanya kartu pemeliharaan jasa lingkungan setiap turis yang masuk. Itu turis yang masuk dikenakan itu sebagai upaya untuk menjaga lingkungan di sana. Termasuk bahkan mancing aja nggak boleh di beberapa tempat. Bukan begitu ya Pak Cemayo? Nah, ironisnya ketika turis sangat dibatasi untuk beberapa hal, mancing nggak boleh, main jet ski juga sangat diatur di mana lokasinya, terus kemudian diving itu juga ada spot-spot tertentu itu yang diatur, tidak semua tempat boleh. Nah, ironisnya malah ada tambang di sana. Itu kalau GAK sendiri, kami waktu 2021 lihat itu hanya kemarin yang jadi pertimbangan mungkin Geopark ya, jaraknya 42 km dari Piainemo. Tapi dari kawasan konservasi perairan Raja Ampat, itu jaraknya hanya 5 kilo. Hanya 5 kilo? Hanya 5 kilo, dari sekitar 5 kilo lah, dari KKP Raja Ampat itu. Yang notabene di dalam kawasan konservasi perairan itu ada zona inti, zona perikanan, zona aquacultur yang sangat dibatasi gitu. Nah tapi tidak jauh dari situ malah ada tambang. Jadi ini kan semacam ada ironi ya. Ketika pemerintah mengatur ketat soal pariwisata yang berkelanjutan di Raja Ampat, tapi justru di lokasi yang tidak jauh juga ada tambang. Boleh saya tambahkan? Oke, pendek aja. Jadi gini, selain tadi disampaikan zona KKP itu ya, kita perlu lihat juga bahwa Raja Ampat itu kita tahu sebagai Coral Triangle. Dan dia di sana itu ada beberapa spesies yang unik, termasuk contohnya adalah manta, parimanta. Parimanta berdasarkan riset dari teman-teman di Conservation International, itu mereka sudah pernah memetakan bagaimana jalur parimanta. Dan jalur parimanta itu adalah persis di depan GAK itu. Jadi dia dari Piainemo ke GAK itu. Jalur migrasi ya Mas? Jalur migrasi. Jadi kalau misalnya di sana dibiarkan menjadi pertambangan, kemudian ada transportasi, ada tongkang yang membawa hasil nikel itu akan mengganggu jalur transportasinya, jalur migrasinya parimanta. Jadi itu satu. Nah yang kedua, saya tadi mau menambahkan terkait dengan pariwisata. Artinya sebenarnya kemarin ada yang kurang adalah tidak jelas dari pemerintah untuk menyatakan bahwa oke, Raja Ampat ini menjadi wilayah prioritas untuk pariwisata. Artinya dengan pernyataan demikian, pemerintah pun juga perlu menyediakan, memfasilitasi wisata yang berkelanjutan, berkeadilan dan mengutamakan masyarakat adat dan masyarakat lokal. Baik, 4 IOP sudah dicabut, tapi setelah itu apa? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja Dapur, Mbak Ratna Juwitasari. Apa yang DPR lakukan agar kasus ini kemudian tidak tertelan bumi dan kemudian sunyi? Mbak? Nge-freeze ya? Oke, baik. Pak Ci. Jadi tentu kami... Yuk silakan. Halo. Ya.
tentu kami sebagai mitra dari pemerintah hari ini ingin memastikan bahwa fungsi kami untuk mengontrol berbagai macam kebijakan pemerintah itu dijalankan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dan kami akan menerima dengan senang hati segala aspirasi dari masyarakat termasuk informasi apabila terjadi kegiatan illegal mining ataupun proses-proses pertambangan yang dijalankan tidak sesuai dengan kaidah, apalagi sudah dalam taraf membahayakan lingkungan maupun ekosistem yang ada di sekitarnya. Dan kami berharap terkhusus untuk kasus Raja Ampat ini, Pak Budiman, agar pemerintah itu menetapkan komitmennya gitu. Raja Ampat ini mau dibawa kemana? Kalau misalnya memang ini sudah dikonfirm akan menjadi pariwisata yang berkelanjutan, yang berkeadilan, ya sudah fokus aja di situ gitu. Jangan sampai ada proses-proses ekonomi lain yang akan dilakukan yang pada akhirnya malah sangat merugikan. Tidak hanya merugikan masyarakat, namun juga merugikan generasi yang akan datang. Begitu. Baik, Pak Cik Mayor. Iya. Harapannya apa? Di Raja Ampat itu kan dari Waisai sampai ke Misol itu memang wilayah pariwisata. Ada wilayah geopark, ada KKP tadi, kecuali yang ke arah utara. Itu mulai dari ada Kampung Warsamrin sampai putar Urbina Sopen ke sana, itu hutan produksi. Nah, yang jadi masalah itu adalah masyarakat adat tidak pernah diajak bicara. Tiba-tiba saja izin datang ya, mereka jelas ribut lah. Otonomi khusus Papua itu kalau Aceh khususnya itu yang khusus itu syariat Islam. Kalau Papua yang khusus itu syariat adat atau hukum adat. Jadi harus diajak bicara. Nah, karena itu apa yang Anda harapkan? Harapan saya adalah ketika perusahaan masuk dan bekerja seperti ini, sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus harus 80% orang asli Papua kerja di situ. Faktanya di Pulau Gak tidak, dan di perusahaan-perusahaan lain yang ada di Raja Ampat maupun di Sorong juga sama. Nah, sekarang kalau ada 4 perusahaan yang ditutup, maka pekerja-pekerja dari perusahaan itu yang notabene orang asli Papua sebaiknya dibawa dan dipekerjakan di Pulau Gak. Itu menjadi satu solusi penting. Baik. Dan yang terakhir, tolong pendek. saya desak aja aparat penegak hukum cek CSR PT Gak Nikel yang sudah berapa tahun ini hilang. Baik. Terima kasih. Kiki, apa yakin bahwa pemerintah ini betul-betul akan menyelesaikan? Ya. Jadi menurut kami kembali kami ingin menyampaikan bahwa bukan hanya di Raja Ampat, izin tambang yang ada di pulau-pulau kecil di Indonesia Timur saat ini lebih banyak menyengsarakan, merusak ekologis, dan merusak ruang-ruang hidup masyarakat. Untuk itu kami mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Saudara-saudara kita yang ada di Kabaena, yang ada di Halmahera Utara, yang ada di Morowali, yang ada di Pulau Obi, mengalami kesengsaraan akibat kerusakan lingkungan dari tambang nikel. Pemerintah perlu bertanggung jawab untuk itu. Dan Raja Ampat, khusus Raja Ampat kembali lagi harus diproteksi secara penuh. Untuk itu kami mengundang dan mengajak masyarakat untuk tetap memonitoring apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kita jangan diam saja. Mari masyarakat tetap bersuara seperti apa yang kita lakukan saat ini. Terutama di Papua, setiap pembangunan harus berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip Pediatapa, dan yang paling penting adalah Papua bukan tanah kosong. Bukan tanah kosong. Papua bukan tanah kosong. Baik. Hari, dalam bayangan Anda, solusi apa yang paling tepat oleh pemerintah setelah terjadi berbagai kontroversi di Raja Ampat? Ya, kalau di Raja Ampat ini seperti juga waktu dalam tulisan kami ya, sebenarnya ada semacam kerancuan ya. Ketika pemerintah menetapkan kawasan konservasi perairan di Raja Ampat tahun 2009, kemudian diikuti ada Geopark 2017 dan Global Geopark 2023. Semestinya sudah jelas arah ekonomi di Raja Ampat ditujukan untuk pariwisata yang berkelanjutan. Tapi ini semacam ironi ketika ada tambang di sana. Itu juga seperti kata masyarakat di sana, turis di sana. Selama ini Raja Ampat itu dikenal sebagai surga terumbu karang. Sebagai salah satu di dalam segitiga terumbu karang dunia. 75% lebih terumbu karang dunia itu ada di Raja Ampat. Nah, orang akan lihat seperti juga ketika kami datang ke GAK ya, ketika
karang tertutup lumpur, karang rusak. Ketika bawah laut rusak, terus apa lagi yang bisa dibanggakan dari Raja Ampat? Ketika dia memang dikenal sebagai surga bawah laut. Gitu. Oke, baik Hari, mungkin saya bisa Kiki, menambahkan. sudah habis Pak Ci, Mayor, terima kasih dan juga Mbak Ratna telah bergabung di Satu Meja The Forum.